Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Well To Do, apa kabar? Baik semuanya kan? Semoga sahabat sekalian selalu sehat dan berlimpah rizki, amin. Baiklah, kali ini kita akan berbagi kisah yang cukup mendebarkan, yaitu kisahnya Nabi Yunus dengan seekor ikan paus. Baik, sebelum dilanjutkan silakan subscribe dulu ya, like dan share-nya juga dong. Moga jadi amal ibadah kalian semua ya. Amin. Yuk, kita lanjutkan lagi kisahnya. Nabi Yunus AS, dalam kegelapan perut ikan paus. Kisah iman dan penyesalan, setiap nabi membawa pesan. Dan setiap pesan membawa ujian. Namun, di antara banyak kisah nabi yang mengguncang hati dan meneteskan air mata, ada satu yang membawamu ke dalam perut seekor ikan, tempat keheningan dan penyesalan berubah menjadi kekuatan dan pengampunan. Inilah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah seorang utusan Allah yang ditelan oleh laut, namun dibebaskan oleh doa. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Ninawa, sebuah kota besar dan makmur. Namun di balik kemakmurannya, tersembunyi hati yang keras, penuh kesombongan, dan keangkuhan terhadap Sang Pencipta. Beliau menyampaikan pesan tauhid siang dan malam. Beliau menyeru dengan kasih dan peringatan. Namun mereka menertawakannya, mencibir, menuduhnya gila. Tahun demi tahun berlalu, dan mereka masih tak berubah. Hingga pada satu titik, Nabi Yunus merasa lelah, hatinya perih. Mereka tidak akan pernah beriman, pikirnya. Maka dengan langkah berat namun keputusan bulat, beliau meninggalkan kaumnya, tanpa menunggu izin dari Allah. Inilah satu kesalahan itu. Kesalahan dari seorang nabi, yang akan menjadi awal dari perjalanan luar biasa ke dalam perut bumi dan samudra. Beliau naik ke atas kapal bersama para penumpang lain. Langit yang tadi cerah, tiba-tiba berubah gelap. Awan menumpuk seperti gunung, petir mengoyak langit, ombak menggila menghantam kapal dari segala penjuru. Kapal hampir tenggelam, dan dalam tradisi lama, mereka percaya, bila badai sebesar ini datang tiba-tiba, pasti ada seseorang di antara mereka yang membawa kemurkaan Tuhan. Mereka melakukan undian, nama Nabi Yunus keluar. Mereka mengulang, dan lagi-lagi, nama beliau yang keluar. Tanpa melawan, tanpa lari. Nabi Yunus memahami ini adalah isyarat dari Robnya. Dengan jiwa seorang nabi dan keberanian yang tak tergoyahkan, beliau berserah. Lalu, beliau melompat. Laut menyambutnya dengan ganas. Namun sebelum beliau tenggelam, tiba-tiba, seekor ikan paus raksasa muncul dari kedalaman. Dengan satu gerakan, ia menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Disinilah, kisah yang mengguncang dunia itu terjadi. Dalam kegelapan yang pekat, sempit, lembab, dan tak berujung. Nabi Yunus sadar, ia belum diberi izin untuk pergi dari tugas kenabiannya. Ia tidak meninggalkan imannya, tapi ia telah tergesa dalam menyerah. Beliau tidak marah, tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Ia bersimpuh di perut seekor ikan, dan berdoa dalam linangan air mata, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zolimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Malaikat pun mendengar suara itu. Mereka berkata, Ya Allah, ini suara hambamu Yunus. Suara yang biasa kami dengar dalam ibadah dan zikir. Tapi kini dari tempat yang tak kami kenali. Allah menjawab, Ya, itu Yunus, hambaku, dan aku akan menyelamatkannya karena doanya dan karena dia termasuk orang-orang yang bertasbih. Lalu Allah perintahkan sang ikan untuk membawa Nabi Yunus ke tepi pantai dan memuntahkannya dengan selamat. Tubuh beliau lemah, kurus, kulitnya luka-luka karena asam lambung sang ikan. Namun Allah Maha Penyayang. Allah menumbuhkan pohon yaktin atau pohon labu dengan daun besar untuk menaungi dan menyembuhkannya. Setelah beberapa waktu, kekuatan beliau kembali. Tubuh beliau bangkit, dan hati beliau kini lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat beliau kembali ke kaum Ninawa,
beliau mendapati pemandangan yang luar biasa. Mereka semua, seluruhnya, telah bertaubat dan beriman kepada Allah. Inilah satu-satunya kisah dalam sejarah kenabian, di mana seluruh kaum seorang nabi beriman. Dan itu terjadi setelah doa dalam kegelapan. Kisah ini bukan hanya tentang Nabi Yunus dan seekor ikan raksasa, tapi tentang hati manusia. Kita semua pernah berada dalam perut ikan. Kita masing-masing terjebak dalam masalah, dalam penyesalan, dalam kegelapan hidup. Namun jangan pernah putus asa, karena Allah mendengar, bahkan dari tempat yang terdalam dan tergelap. Ucapkanlah, seperti Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zolimin. Karena dengan doa itu, kita bisa dibebaskan dari apapun. Kisah ini disebutkan dalam surah As-Saffat, Al-Anbiya, dan Yunus. Sebarkan kisah ini sebagai pengingat untuk semua jiwa yang tengah berjuang. Berikut adalah hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihi salam bagi kita. 1. Jangan berputus asa dalam menyampaikan kebaikan. Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya karena merasa putus asa. Padahal tugas menyampaikan kebenaran harus terus dijalankan hingga akhir. Hikmahnya, dalam berdakwah atau mengajak pada kebaikan, kita perlu sabar dan terus berusaha, meskipun hasilnya belum terlihat. 2. Berserah diri bukan berarti menyerah. Nabi Yunus pasrah saat dilempar ke laut, tapi bukan menyerah. Beliau berserah kepada Allah dan tetap berharap pada rahmat-Nya. Hikmahnya, dalam kondisi terburuk sekalipun, kita harus tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik. 3. Kekuatan zikir dan doa dalam kegelapan hidup. Doa Nabi Yunus yang terkenal, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zolimin, menjadi kunci keselamatan beliau. Hikmahnya, zikir dan pengakuan atas kesalahan adalah kunci untuk keluar dari kesulitan. Allah Maha mendengar. 4. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Meski Nabi Yunus berada di tempat paling gelap, perut ikan di dasar laut, Allah tetap mendengarnya. Hikmahnya, dalam titik paling rendah sekalipun, Allah tetap dekat. Bahkan suara hambanya dari dalam perut ikan pun sampai ke langit. 5. Pengakuan kesalahan membuka pintu pengampunan. Nabi Yunus tidak menyalahkan siapapun, beliau langsung menyadari dan mengakui kesalahannya. Hikmahnya, keberanian untuk introspeksi dan memohon ampun adalah sikap seorang mukmin sejati. 6. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Allah. Dibelah lautan, dijaga dalam perut ikan, lalu disembuhkan dengan pohon yang tumbuh tiba-tiba, semua terjadi dengan izin Allah. Hikmahnya, mukjizat bukan sekadar cerita masa lalu. Itu adalah tanda bahwa segala hal mungkin terjadi bila Allah menghendaki. 7. Kemenangan datang setelah ujian berat. Setelah semua ujian itu, kaumnya akhirnya seluruhnya beriman. Hikmahnya, terkadang hasil terbaik datang setelah kita melewati kesabaran dan kegelapan yang panjang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.